Ketika itu ketua fraksi memerintahkan walk out, dan pada saat itu saya masih ingin bertahan di sana dan belum siap untuk walk out tapi karena saya orang yang taat pada organisasi, ya, karena biar nanti ketua fraksi yang akan mempertanggungjawabkan putusannya pada saat itu, maka saya ikut keluar. Walaupun juga konstituen saya juga marah juga di situ. Kenapa saya itu kok ikut keluar? Tapi tetap saya jelaskan di sana. Nah, jadi tidak heran juga ketika Rekom Partai Golkar dalam Munas di Bali, yang salah satunya kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Adet, ya, respon publik juga begitu begitu tinggi amarahnya. Coba kita lihat di sosmed. Ini mengingatkan saya, Bung Ade, waktu ketika Pak SBY ada di luar negeri, langkah politik fraksi Partai Demokrat yang WO saja pun dahsyat sekali, begitu ya. Padahal pada saat itu adalah langkah politik jalan tengah yang kami lakukan, karena 10 opsi perbaikan pilkada yang kami inginkan itu belum terakomodir, karena yang pilihannya adalah dengan pilkada langsung dan pilkada lewat DPRD, dan tidak terjelentrehkan 10 poin yang diinginkan oleh Partai Demokrat, maka kami memilih langkah walk out pada saat itu. Dan menurut ketua fraksi bahwa di dalam forum lobby beliau sudah meyakinkan kepada rekan-rekan rekan fraksi lain untuk menerima opsi ketiga tadi, tetapi tidak diterima sehingga langkah politik itulah yang dilakukan. Nah, sekarang ini posisinya setelah pertemuan antara Pak SBY menemui Pak Jokowi dalam konteks GDGI, dan kemudian terikutkan pembahasan soal pilkada perpu gitu, dan pada saat itu sudah ketahuan posisi pemerintah dengan posisi Partai Demokrat sudah sama. Dan sehari kemudian juga pertemuan antara Pak SBY dengan KMP juga hasilnya mengkonfirmasi bahwa ini akan diterima perpu, dalam pengertian dia akan menjadi undang-undang pilkada langsung jadinya. Nah, dalam hal ini maka dari Partai Demokrat kami punya feeling, karena ini belum kenyataan, punya feeling bahwa nanti akan diterima secara bulat, ya. Jadi aklamasi kita akan menggunakan perpu untuk menjadi undang-undang, yaitu pilkada langsung. Saya sependapat dengan Bung Ade bahwa ini bukan persoalan, ada orang mengaitkan soal demokrasi yang terlalu jauh. Kalau kami dari Demokrat tidak melihat sejauh itu. Kami melihatnya juga sama, bahwa rakyat pengennya langsung. Bahwa pilkada langsung ini juga menimbulkan biaya yang tinggi, tetapi rakyatnya maunya seperti itu gitu loh. Dan nggak bisa kita lawan. Kalau misalnya kita lawan, berarti ya siap-siap saja untuk ditinggalkan oleh konstituen ataupun dihakimi oleh pemilu mendatang gitu. Dan itulah sebabnya banyak rasionalisasinya, sehingga perpu ini ataupun pilkada langsung ini bakal mulus nanti pada akhir Januari, insya Allah dibahas di DPR. Nah, selanjutnya soal perpu ini sebenarnya sudah selesai. Ya. Tadi Pak Ade juga sebagai motor dari KMP aja sudah mengatakan demikian, berarti sudah selesai itu. Dan KIH juga kan posisinya dari dulu emang langsung, jadi tidak akan menimbulkan keriuhan politik yang tinggi yang seperti dulu. Ini akan mulus-mulus saja, lancar. Dan karena itu saya juga tidak akan merespon lebih lanjut lagi, karena sudah sangat jelas apa yang saya sampaikan, bagaimana Demokrat menyikapi perkembangan tentang perpu dan
soal pilkada langsung itu tadi. Namun di akhir saya mau sedikit, karena tadi disampaikan oleh Bung Dodi, tadi angka survei popularitas Pak Jokowi tadi itu 82%. Ini tinggi sekali. Bukannya saya nggak ikhlas, tapi tinggi sekali. Tapi Bu Ara, setelah saya cek di sini tanggal 25 Oktober dan 3 November, berarti ini adalah sebelum diumumkan kenaikan BBM. Nah, kalau sekarang saya hakul yakin pasti tidak sebesar itu ya. 80% lah. Ya, Bung Ara ini harus jiwa besarnya tetap itu, walaupun BBM naik tetap dengan 80%. Gitu ya. Tapi kalau saya enggak Pak, jauh nih, tajam ya. Dan kemudian jadi itu karena tanggal 3 November Bung Dodi, Bung Hendro ya. Kalau sekarang tuh pasti tajam. Nanti silakan nanti Pak Aram punya argumentasi lain. Karena bagaimanapun ceritanya bahwa kalau Pak Jokowi bilang nggak ada kenaikan BBM, yang ada adalah pengalihan subsidi gitu. Mau dipakai bahasa otak-atik ke sana kemari ya tetap aja BBM itu naik gitu ya. Dan ketika BBM naik berarti harga-harga yang lainnya pun pada ikut naik. Nggak akan mungkin itu rakyat bergembira dengan BBM yang naik. Itu jadi dampaknya itu terasakan langsung. Itu yang membuat dan ini bukan fenomena Jokowi saja, fenomena semua presiden pasti demikian. Jadi nggak perlu diperdebatkan lebih jauh lagi di situ. Nah, sebentar lagi juga tarif dasar listrik naik juga lagi ya. Nah, ini juga akan menambah penurunan dari popularitas Pak Jokowi yang tadi 82%, kena BBM itu ya saya kira penurunannya itu double digit gitu ya. Dan ini turun lagi nanti karena ada kenaikan tarif dasar listrik gitu. Dan ini juga tidak akan bisa dikatrol lagi, misalnya Pak Jokowi masuk got ataupun Pak Jokowi naik menara, udah nggak bisa lagi. Ataupun misalnya jongkok di pematang sawah, udah nggak bisa lagi. Karena ini udah menyangkut masalah perut dan nasib rakyat. Jadi agak susah di situ untuk dikatrol lagi. Dan itu aja respon dari saya, dan kita juga menantikan survei dari LSI yang mendatang ya setelah BBM, dan kemudian nanti Januari lagi ya setelah listrik naik. Saya cuma menyampaikan aja, yang sponsornya nanti ya silakan LSI yang memikirkan. Saya kira demikian dari